Halo, sahabat mahasiswa. Perkenalkanlah, saya Kang Al Mizan atau Kang Al akan mempresentasikan statistik 1 untuk topik distribusi frekuensi. Coba kita mulai dengan paparan PowerPoint seperti ini. Kita lihat sekarang kita tampilan peragaan slide, kita mau dari awal. Nah, ini dia. Gampang kuliah statistik 1 dengan komputer. Itu kita dari Jakarta Digital University. Ini gambar saya, gambar yang agak lama ini. Ya, saya sering dipanggil Kak Al. Appointment by Zoom, free gratis. Distribusi frekuensi statistik 1. Itu kita mulai dengan data tidak berkelompok. Contoh ada angka 1, 2, 3, ya begitu saja, nggak usah diapa-apakan. Informasinya seperti itu. Tapi jika kita ada satu set data numerik yang lain seperti 1, 2, 3, 2, 3, 1, bisa dikelompokkan berdasarkan angkanya. Misalnya ini 1, 1, 2, 2, 3, 3. Dan bisa disajikan dalam tabel seperti ini. Angka 1, ya, data 1 itu frekuensinya 2, ada 2. 1, 2, angka 2, frekuensinya 2 juga, ada 2. Ini angka 3, frekuensinya 2 juga. Nah, data yang tidak berkelompok itu bisa dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Coba kita gunakan sekarang aplikasi spreadsheet Excel seperti ini. Kita stop share dulu yang ini, kemudian share baru lagi seperti ini. Ya, share seperti ini. Nah, ini datanya seperti ini. Nah, misalnya kita ada 10 di kantong A, ada 10 kertas yang berisikan angka seperti ini, 1, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 2, 1, seperti ini. Ini bisa kita urutkan. Ya. Bisa kita urutkan seperti ini, satu-satunya kita kelompokkan. Di Excel ini angka ini bisa kita buat otomatis mengelompokkannya. Ini kita copy dulu ini. Sebelum itu kita lihat jumlah ini ada berapa banyak ya ini. Bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi Excel bisa ngitungnya otomatis. Coba kita hapus dulu ini jumlahnya ini. Kita hapus dulu, kita cari fungsinya di sini. Beranda. Kemudian ini ada tanda penjumlahan seperti ini ya. Penjumlahan ini kita klik ini muncul ya rata-rata hitung angka ini. Yang ini kita ambil hitung angka. Nah, ini dia kebetulan langsung di blok di sini 10, jumlahnya 10. Tuh, jumlahnya 10 seperti itu. Kemudian kalau ini kita mau urutkan berdasarkan aplikasi Excel ini, kita blok aja ini, di blok ini. Kita ambil ini beranda lagi, salin ini, salin kita pindahin ke sini. Dari sini, kemudian ambil beranda, ambil tempel. Nah, seperti itu. Sekarang ini kita mau urutkan ini, nah, urut.
urut seperti itu. Jadi kita ambil data di sini ya. Menu data. Di sini ada urutkan. Dia perlu latihan. Tidak, yang ini saja kita urutkan seperti itu. Jumlahnya urut ini nih. Urutkan berdasarkan apa ini nih? Kita kan hanya kolom ini aja yang kita perhatikan berdasarkan urut. Nilai sel, nilai masing-masing sel ini mulai dari terkecil hingga terbesar, misalnya ya. So, seperti itu berurutan dia 1, 1, 2, 3, 4. Atau bisa kita urutkan juga kebalikannya. Urutkan yang ini kita ambil, lanjutkan dengan pilihan saat ini. Urutkan dari terbesar ke kecil. Kita mulai 4 dulu sampai 1. Kita kembalikan lagi ke semula saja ya, dari kecil ke besar. Berapa banyak angka 1 ini? Angka 1 di sini kan angkanya itu ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Berapa banyak angka 1-nya ini? Kita hitung ini 1, 2, 3, 3 sini ya. 2 berapa banyak? 1, 2, 2. 3 berapa banyak? 2, 4 banyak. Tapi bisa kita hitung secara otomatis ini ya. Untuk data yang besar misalnya ini ya. Ini kita hapus dulu. Kita ambil ini beranda, ambil fungsi di sini. Autosum, fungsi yang lain ya. Ini count, ada fungsi menghitung ini. Count, kita pilih yang mana itu? Yang angka 1 saja kan? Jadi kita gelapkan yang 1 aja. 1. Jadinya seperti itu 3. Hal yang sama kita kerjakan untuk yang nomor 2. Ya, bisa kita kerjakan seperti itu. Ini kita hapus dulu ya. Kemudian kita ambil juga tadi ya, ini menu autosum ini ya. Fungsi yang lain kita ambil count, ini jumlahnya. Oke. Nah, ini yang angka 2. Angka 2 kan hanya ada 2. Ini 2, adanya 2 dan seterusnya. Jadi data angka 1 ini ada 3, 2 ada 2, 3 ada 2, 4 ada 3. Jumlahnya jangan lupa kita jumlahkan sini supaya kalau ada kekeliruan terlihat berapa banyak jumlah angka-angka yang kita kumpulkan ini. Ya. Ini kita buat ini rumus saja, ini jumlah D2 mulai dari ini kolom D ya, dari 2 sampai dengan 5. Ini D5. Ini kita bisa mulai di sini, kita hapus dulu ya jumlahnya di sini. Beranda, kita ambil fungsi otomatis di sini, autosum jumlah. Dia langsung gelap sendiri di sini. Jumlahnya 10. Ya, gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini data lain, data hipotetis lainnya. Hasil tugas 1 statistik semester genap 2020. Ini data hipotetis, data yang dibuat saja untuk keperluan pembelajaran, bukan data yang sebenarnya. Hasil hipotetis ya. Saya kira kita tambah hipotetisnya di sini. Hipotetis tugas statistik 1. Ini ada 9 mahasiswa, nomor 1 sampai 9, nilainya seperti ini, 60, 65, 45, 70, 75, 80, 65, 50, 85. Nilainya seperti ini, tidak berurutan. Kita mau membuat ini berurutan, ya supaya gampang membuat distribusi frekuensinya itu. Nah, jadi ini bisa kita kerjakan di sini sebenarnya. Bisa kita kerjakan di sini, ya ambil data tadi. Tapi supaya yang ini untuk
membandingkan ini, kita copy aja ini. Jadi data awalnya tidak rusak untuk pengecekan saja. Beranda, kita ambil salin ini, kita tempel di sini. Ya. Kita tempel di sini, kemudian seperti itu ya. Nilai ini mahasiswanya itu. Mahasiswi ya, nilainya seperti itu. Ini gambarnya dipindahin ke atas saja. Nah, kita ini mau dibuat berurutan ya, berurutan supaya gampang ya. Tidak dibuat berurutan sebenarnya nggak jadi soal, kita bisa otomatis, tapi untuk gampangnya kita buat berurutan. Kita pilih lagi ini data, ambil urutkan berdasarkan apa nilai ya, berdasarkan nilai terkecil terbesar. Oke, tuh, terlihat ya, terlihatnya mahasiswanya ini terkecil 45, terbesar 85. Kemudian jika kita diberikan informasi bahwa nilai yang lebih kecil dari 60 itu di antara 60 dan 70 termasuk ya, masing-masing 60 dan 70 C, antara 70 sampai dengan 80 termasuk 70 dan 80 B lebih besar dari 80 A. Jadi kita buat distribusi frekuensinya untuk nilai D, C, B, A seperti ini. Jadi berapa banyak yang D, berapa banyak yang mahasiswanya, berapa banyak yang kita buat ini di tengah aja dulu ya. Kita buat supaya dia di tengah terlihat jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswanya ini 9 ya. Cek, kita buat rumusnya itu tadi sum ya. Sum dari ini otomatis 1 2 3 jumlahnya 9. Berapa banyak yang D? Ya, yang D itu lebih kecil dari 60. Lebih kecil dari 60 itu 50 dan 45. Ini bisa kita ini apa itu namanya buat otomatis juga seperti tadi ya. Buat otomatis itu beranda, kita ambil mana ini tadi fungsinya beranda, ini tadi kita ambil hitung angka ya, hitung angka lebih kecil dari 60 ya, ini lebih kecil dari 60 ini 45 dan 50. Terus salah ya, hurufnya hilang. 2 ya. Kemudian lebih kecil C antara 60 dengan 70 yang ini. Yang 60 dan 70 kita seperti itu juga kerjakan. Jadi kita hapus saja dulu, kita ambil sini. Ini kita ambil, hitung angka ya, ini nilai C antara 60 dengan 70. 60, 65, 65, 70 masuk. Kita ambil itu ya. Jumlah mahasiswanya lebih besar, kan tadi 9 kok jadi 10 ini, kenapa ya? Lebih besar 60 sampai dengan 70. 60, 74, oke. Lebih besar. Ini apa dari mana? Ini 2 betul ya, D 2, C 4, C itu antara 60 dengan 70. Tapi 70 tidak masuk. Oh 3 seharusnya salah kita. Menggelapkannya salah tadi. Kita ulangin lagi, ini salah. Beranda ya, kita ambil lagi ini. Hitung angka, oke. C antara 60 dengan 70, termasuk 60 dan 70. 60 dan 70. 70. Betul ya. Oh betul itu 4 ya.
Yang B itu antara 70 dan 80. 70, 80. 3 lebih besar dari 80. Ini kenapa jadi mahasiswanya 10 ya? D-nya 45. 45. Lebih kecil dari 60 itu B. Itu C dulu, C itu antara 60 dengan 70. Oh, salah. Kurang dari 70 seharusnya informasinya ini. Ini kita ganti lebih kecil. Lebih kecil dari 70. 70-nya tidak termasuk, tapi 60-nya termasuk. 60 sampai dengan lebih kecil dari 70. Itu untuk nilai C. Nilai C itu kita hapus lagi ini beranda, ini autosum, itu angka. Ya ini lebih kecil dari 70. 70-nya tidak masuk ya. Lebih besar atau sama dengan 60. Nah, ini 3. Tuh, jadi 9 lagi. Sedangkan, ini kita tengahkan dulu supaya nggak membingungkan. Kita buat ke tengah lagi. Gitu. Ini ke tengah lagi. Ini kita kasih spasi juga supaya nggak membingungkan. Kita kasih spasi, sisipkan. Nah, itu. Kita geser ke kanan supaya kelihatan itu. Ini ya, nilai D 2, nilai C 3, nilai B. B menurut ini lebih besar atau sama dengan 70, sama dengan 80. Gitu. Seperti ini, kita ini hapus lagi ya. Ini kita masukin ini autosum ya, hitung angka antara 70 termasuk ya. 75 termasuk, 80 masuk. Ya, 80 masuk. 80, kemudian yang ini kita hapus lagi. A itu lebih besar atau sama dengan 80. Oh, ini salah. Ya, ini harus lebih besar atau sama dengan 10. Ini harus lebih besar dari 80. Besar dari 80. A lebih besar dari 80 ya. 85 ini kita bisa pakai formula tadi, tapi langsung aja bisa pakai formula tadi. Hitung angka lebih besar dari 80 itu hanya ini aja. Tuh, 1. Jadi jumlahnya mahasiswanya 5. Ini kita buat ini kotak supaya lebih bagus ya, beranda, ambil pilih yang ini, semua batas, ada batasnya. Ini nilai jumlah mahasiswanya kita buat di sini. Ini kita lebarin dikit kolomnya. Seperti itu. Nah, ini kalau jumlah mahasiswanya sedikit. Bagaimana kalau jumlah mahasiswanya banyak, ya, dan kita tidak meranking berdasarkan ininya, grade ini, A, B, C, D-nya tidak, tapi berdasarkan nilainya itu. 30 mahasiswa, seperti ini, betul ya, sama. Ada 35 mahasiswanya ini.
Ini kita mau membuat distribusi frekuensi untuk data yang lebih besar. Kita tengahkan dulu ini. Kita tengahkan itu dulu yang ini. Kita sama ya, ini model kita sama seperti ini. Acuan kita nilai A, B, C, D-nya seperti itu. Kita kasih warna merah ya, patokan kita seperti itu. Nah, ini ada 30 mahasiswa, distribusi nilainya seperti ini. Ada 80, 85, seterusnya. 35, dan seterusnya. Ini kita mau buat dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini. Yang ini bisa kita urutkan di sini, tapi supaya untuk pembanding nanti kalau takut salah, ya kita buat di sini. Yang ini kita copy. Kita copy ke sini. Yang ini kita hapus saja dulu ya. Kita hapus dulu di blok, kemudian tekan delete ya, delete dan hapus. Hapus ya. Tekan delete, kemudian ini kita copy di blok di sini. Di blok semua di sini. Ambil menu beranda sini, salin, tempel di sini, kemudian kita tempel sini. Nah, seperti ini ya. Ini jumlah mahasiswanya seperti ini. Kita mau membuat urutan, ini digelapin semua dulu. Ini kita gelapin semua dulu. Ya. Kita buat ke tengah aja dulu supaya enak dilihat ya. Kita buat di tengah aja dulu. Ini pilih tengah. Nah, karena kita mau urutan yang bawahnya nggak usah diikut untuk dirubah. Ya, kita ambil yang ini aja mahasiswa, kita gelapin yang ini. Kita gelapin seperti ini. Nah, gelap seperti itu. Kemudian kita ambil data lagi, data filter ya. Kita nilai ya, terkecil terbesar. Oke. Nah, udah mulai ya, terkecil 35, nilainya terbesar 90 gitu. Jumlah mahasiswanya ada 30 orang ini. Oke. 30 orang bisa kita menggunakan formula tadi, kita hapus dulu ini ya. Berapa banyak ya mahasiswanya ini kan nggak terlihat, nggak berurutan lagi. Jadi supaya untuk pengecekan kalau ada kekeliruan, kita ambil lagi count delay, ya, auto sum, hitung angka, ya, hitung angka. Nah, ini udah otomatis gelap karena dari tadi kalau belum gelap kita gelapin, kalau belum di blok. Jumlahnya 30. Kita mau membuat distribusi berapa banyak mahasiswa yang dapat D, dapat C, dapat B, dan dapat A. Oke. Dapat D, patokan kita lebih kecil dari 60. Berapa banyak? Kita ngitungnya otomatis seperti tadi ya. Kita hapus dulu ini, kita hapus semua aja dulu. Kita hapus semua. Ini D, kita ambil ini beranda, menu ini lagi ya. Menu auto sum ini hitung angka, angka lebih kecil dari 60. Nah, ini 35 lebih kecil dari 60, 45, 45, 50, 50, 55. Pas di sini ya. Lebih kecil dari 60. Nah, ada 6. Kemudian C itu 60 sampai kurang dari 70 C. Kita ambil lagi beranda ya. Auto sum, hitung angka 60 yang mulai dari 60 sampai kurang dari 70. Terus 69, 70 jangan masuk. Berarti ada 9 ya. B sama polanya kita ambil di sini.
hitung angka B itu antara 70 sampai 80. Antara 70 sampai 80. 80 masuk ya, menurut itu tadi. Oke. Masuk gitu. 11 orang, sedangkan A lebih besar dari 80. Sama kita ambil beranda, kemudian autosum, ambil hitung angka. Lebih besar dari 80, lebih besar dari 80 itu ini. A lebih besar dari 80. 80, 85 lebih besar, 85, 85, 90. Ya. Berarti ada 4. Jumlah kan ini cocok enggak? 30 mahasiswa. Kita ambil beranda, ambil jumlah yang ini otomatis. Itu langsung ya, jumlahin 30. Betul. Jadi berdasarkan komputasi ini, dari 30 mahasiswa yang mendapatkan nilai D ada 6 orang, mendapatkan nilai C ada 9 orang, mendapatkan nilai B ada 11 orang, mendapatkan nilai A 4 orang. Ya, seperti itu. Sekarang kita mau melihat data yang lain, ya. Bukan data nilai, tapi data hipotetis penghasilan 30 orang tua mahasiswa Jakarta Digital University. Data hipotetis lagi ya, data yang dibuat untuk tujuan training, pelatihan ya. Ini ada mahasiswanya 31 ya. Ini penghasilannya dalam juta rupiah, ini yang kita buat aja ini. Titik koma ya, dalam juta rupiah. Maksudnya angka 5 ini mewakili 5 juta, 15 ini 15 juta, 8 ini 8 juta, dan seterusnya. Coba yang ini kita ketengahkan lagi supaya lebih enak. Ketengahkan ini, ketengahkan. Beranda ini kita buat di tengah. Itu, di tengah. Dan ini coba kita buat ini. Garis-garis pembatasnya supaya enak ya. Buka beranda ini ya, klik ini garis pembatasnya seperti itu. Nah, supaya kita tidak bingung antara data pertama dan data yang kedua, kita beri batas juga ya. Ini kita klik di sini. Ini kita klik kanan, sisipkan. Nah, ini ada pembatasnya ya, supaya terlihat enggak membingungkan. Jadi yang ini kita pindahkan ke sini, kemudian kita urutkan. Tapi data di sini enggak kita robah supaya untuk pembanding kalau ada kesalahan nanti. Jadi yang ini kita hapus saja dulu. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Ini juga kita hapus dulu formulanya. Tidak boleh. Nah, yang ini kita copy. Kita copy seperti itu. Beranda ya, ambil salin dari sini. Copy, beranda, tempelkan. Seperti itu. Nah, kita gelapkan lagi ini supaya dibuat berurutan, supaya gampang nanti. Beranda sama data ya. Data, kemudian ini urutkan, kita ambil penghasilan ya, pilihan kita penghasilan yang mau kita urutkan, nilai sel terkecil terbesar. Oke. Ini dia sudah berurutan mulai dari 5 juta sampai dengan 16 juta.
Nah, berapa banyak ini kelas yang mau kita buat di sini? Kita tidak ada patokan ya berapa banyak untuk membuat kelas eh, kelas penghasilan orang tua mahasiswanya. Kalau di sini tadi kita ada patokan, ya patokan membuat 4 kelas mulai dari D, C, B, A atau A, B, C, D nilainya. Kalau di sini kita tidak ada patokan tergantung dari tujuan kita penyajian datanya. Jadi berapa kelas itu seni ya enak dibaca dan informatif sesuai dengan kebutuhan untuk pelaporan kita. Tapi patokan umumnya kelas jangan terlalu besar atau terlalu kecil ya. Biasanya dengan jumlah ganjil yaitu 5 atau 7 kelas ya. Hindari kelas kosong, kelas yang tidak ada isinya. Nah, kemudian untuk membuat kelas ini kita cari nilai maksimumnya dulu dari data ini, dari penghasilan. Nilai yang maksimum ini kalau kita urutkan di sini ini 16 juta ya. Nilai minimumnya 5 juta. Tapi ini bisa kita cari secara otomatis ya walaupun tidak berurutan seperti ini ya, kita ambil yang di sini ya. Akan kita ketemu juga misalnya nilai maksimum ini kita hapus dulu, nilai minimum kita hapus dulu. Kita cari nilai maksimum beranda, kita cari nilai maksimum. Ini maksimum. Maksimum di mana itu? Kita pura-pura tidak tahu yang ini, tapi kita kembalikan yang awal tadi. Kelihatan bahwa angkanya akan sama, akan menuju angka 16. Itu masuk nilai maksimum adalah 16. Ini nih, seperti ini. Sama. Nilai minimum kan 5, tapi kita pura-pura nggak tahu tadi di mana. Ya. Jadi kita ambil lagi itu, beranda, ya. Autosum ya, cari nilai minimum. Sama kita gelapin juga nilai data yang mau kita cari itu di nilai minimumnya yang mana. Kita gelapin di sini, kita tekan masukkan. 5. Nilai minimumnya 5. Jadi kita mau membuat kelas ya, golongan penghasilan orang tua mahasiswa ini antara 5 dan 16 juta per bulan. Jadi kita buat ini kelasnya seperti ini. Kita kasih ini seperti ini ya. Kelas ya. Kita buat 3 kelas ya kira-kira. Berapa ini lebar kelas ini? Ya kira-kira saja ini yang enaknya gimana di sini. Ini kita buat ya lebar kelas ini idealnya sama ya. Ini antara 5, 8 berarti 4 kelompok 5, 6, 7, 8, 9 sampai 12 4 juga. 9, 10, 11, 12, 13 dengan 16 itu ada 4 juga, 13, 14, 15, 16 tertinggi ya. Terendah dan tertinggi ini kita buat di sini. Frekuensinya berapa? Kita hitung 5 sampai 8 ini sampai sini. Karena banyak mungkin kalau kita ngitung manual bisa salah. Kita hapus saja ini kita pakai komputer, pakai Excel aja. Sama 5 sampai 8 itu berapa banyak frekuensinya. Ini kita ambil di sini tadi, kita ambil autosum ini hitung angka tadi ya. 5 sampai dengan 8 ya. 5 sampai dengan 8. Tuh. Kan tuh ada 17. Kalau kita hitung 17 enggak ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 betul ya sama. Nah, yang ini kemudian 9 sampai 12 sama. Kita ambil apa itu namanya hitung angka lagi ya. 9 sampai dengan
berapa itu tadi? 12 ya, 9 sampai dengan 12. 5, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 9 sampai 12 ini. 9, 10, 11, 12 ya, seperti ini. Tuh. Ada 10 orang ya, yang penghasilannya 9, antara 9 dengan 12 juta. Kemudian kita pilih kelas yang terakhir itu 13 sampai dengan 16 juta. Ya, termasuk itu hitung angka 13 ya, ini 13 nggak ada ya, 14 jadi 14, 15, 16. Ini ada 3, jumlahnya harus 30. Jadi kita cek ini kalau bukan 30 harus kita teliti kembali kesalahannya di mana. Jadi beranda kita ambil auto sum lagi, jumlahnya 30 betul. Jadi tidak ada salah lagi ini. Tapi kemudian kita ingat harus pekerjaan kita kalau tiba-tiba lampu mati atau gangguan yang lain kita simpan dulu ini. Simpan, tanda simpan ini. Simpan. Nah, jadi yang kita kerjakan disimpan. Nah, coba kita lihat kalau jumlah penghasilan orang tuanya lebih besar maksimumnya dari 16 juta. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini kita lihat kelasnya diperbanyak karena jumlah sebaran penghasilannya banyak, lebih baik kelasnya diperbanyak juga untuk menyajikan data yang lebih baik. Ini kita ini dulu. Kasih ini dulu. Kasih garis pembatas dulu. Garis pembatas ini. Nah, kita buat tengah, ambil tengah ini. Nah, ini di tengah ya. Jadi udah di tengah semua. Ini. Nah, ya. Sama seperti tadi ya. Ini kita copy ke sini. Ya, copy ke sini supaya gampang. Supaya kalau ada kesalahan data aslinya tidak rusak. Maksudnya itu. Ini kita hapus dulu datanya, judulnya nggak usah dihapus. Ini kita hapus dulu, ini kita hapus dulu semuanya, dan ini kita buat ini dulu garis pembatas seperti ini. Garis pembatas seperti itu. Ini kita copy dulu ini. Di sini beranda, Salim sini. Beranda tanpa ini. Oke. Kemudian kita mau mencari nilai penghasilan tertinggi dan terendah dari kelompok ini. Kalau ini kita urutkan, jelas kelihatan. Ya. Ini beranda, ya. Ada data lagi, ini data, ini kita urutkan lagi. Ini dari penghasilan kita pilih ya, diurutkan berdasarkan penghasilan, nilai sel terkecil terbesar. Jelas ya. Yang terkecil ya pertama kali ini yang 5 dan yang terbesar itu adalah 29 juta dan 5 juta di sini ya. Minimum 5, maksimum 29 juta. Sekarang berapa kelas yang mau kita buat ini? Berapa kelas? Ya tadi seni kita mana yang gampang dibaca oleh ini untuk tujuan pelaporan kita. Kita coba 5 kelas penghasilan di sini ya.
boleh 4, boleh 7, tapi untuk contoh di sini kita 5 kelas penghasilan. Ya, kelas penghasilan dan lebar kelas kita buat sama, ya, 5 juga, 5 sampai 9 ini lebar kelasnya itu 5, lebar kelasnya kita tulis lebar kelas itu dengan 5, ya, 5. Jadi kita pilih yang paling bawah 5 sampai dengan 9. Berapa banyak 5 sampai dengan 9 ini? Nah, bisa kita hitung 5 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini kan gitu. Berapa banyak 10 sampai dengan 14? 10 sampai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Seperti ini. Tapi kita berisiko salah kalau ngitung manual. Ini bisa selip. Lebih gampang kita pakai mesin aja, pakai kalau ini mesin Excel ini beranda, ya kita pilih lagi ini hitung angka, ya 5 sampai 9 seperti ini kita gelapkan, ini 5, 6, 7, 8, 9 digelapkan itu enter, ya. Enter masuk 5, ya, dan seterusnya, ya. Ini sama beranda, ini AutoSum, yaitu angka 10 sampai dengan 14 ini. 10 masuk semua, 11, 12, 13, 14, stop di sini. 14, 8 ya. 8 anggota frekuensinya. Kemudian yang ini beranda sama ya. Hitung angka 15 sampai dengan 19. Ini kita naikkan ke atas dulu. 15, masuk 16, 17, 18, 19. Ini masuk. Ya. Ada 10, kemudian sama sini 20 sampai dengan 24. Itu hitung angka ya 20 sampai dengan 24. Ini 20, 22, 22, 24 masuknya. Ya betul, 20 sampai dengan 24 masuk. Itu ada 5, kemudian 25 sampai dengan 29. Itu hitung angka 25 sampai dengan 29. Kita ambil sini 25, 29 ada 2. Ya. Oke, nah, jumlahnya berapa ini? Harus 30. Kita cek lagi. Jumlahnya 30 enggak? Beranda 30, betul kan? Angkanya 30. Yang ini juga jumlah mahasiswanya ini, jumlah data ini harus 30 juga. Tadi belum kita jumlahin, sekarang kita bisa jumlahin juga lagi. Jadi AutoSum, salah, jangan pakai AutoSum. Salah ini, kalau keliru ini kita hapus saja ya. Ini enggak mau dihapus ya. Ya, itu ke situ. Baik. Next, ini kita mau hitung angka kan, berapa banyaknya jumlahnya, hitung angka. Ini. Malah salah. Nah ini balik lagi ya, nggak terhapus itu. Kita mau beranda. Ini hitung angka. Nah, hitung angka dia udah otomatis tergelap karena kita tadi sudah blokir ya. Jumlahnya kan 30, betul. Ini kita tengahin lagi. Di tengah ini seperti ini di tengah. Oke. Itulah kira-kira nyaman sekali dan gampang sekali untuk membuat distribusi frekuensi berdasarkan dengan spreadsheet Excel ya. Sebetulnya ada beberapa pedoman umum untuk membuat suatu tabel distribusi frekuensi. Ini salah satunya yaitu 7 langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi dari data yang ada itu cari nilai tertinggi maksimum,
kemudian nilai terendah atau minimum, dan hitung range-nya atau jangkau data. Range atau jangkau adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah. Yang nomor 2, pilih jumlah kelas yang ini. Ini lebih berdasarkan selera dan kepentingan penyajian data. Nggak ada ketentuan bakunya. Kita pilih seperti tadi, bisa 3, bisa 5. Yang penting tujuan kita menyajikan data itu untuk apa dan untuk siapa. Hitung lebar kelas dengan rumus D. D itu lebar kelas, ya. Range dibagi jumlah kelas. Kemudian tetapkan limit bawah untuk kelas pertama. Biasanya nilai data memberi terendah, minimum, atau nilai lain yang lebih kecil. Bisa juga nilai lain yang lebih kecil. Dengan tujuan untuk membuat kelasnya lebih sama. Selanjutnya, limit bawah untuk kelas kedua adalah limit bawah kelas pertama plus lebar kelas. Limit bawah kelas ketiga adalah limit bawah kelas kedua plus lebar kelas, dan seterusnya. Berurutan seperti itu. Limit atas kelas interval adalah limit bawah plus lebar kelas minus 1. Gunakan sistem coret untuk memasukkan data ke dalam interval kelas agar memperkecil risiko memasukkan data ganda. Ini kalau kita tidak pakai komputer, maksudnya manual. Waktu saya kuliah dulu manual itu ya pakai coret itu. Kalau sekarang nggak perlu coret, banyak caranya untuk supaya tidak ganda, dan bahkan kita bisa otomatis. Coba 7 langkah ini kita terapkan untuk data hipotetis penghasilan 30 orang student JDU di atas. Ya, 3 data yang ini, yang data kita 30 orang ini kita coba menggunakan formula itu. Data di 30 mahasiswa ini. Nilai tertinggi dan terendah berdasarkan komputasi Excel di atas masing-masing adalah 29 dan 5, sehingga range-nya adalah 24. 29 kurang 5, 24. Ya, ini tertinggi, yang minimum 5, paling rendah, dan tertinggi adalah 29, range-nya 24. Di atas kita tetapkan jumlah kelas adalah 5. Kita gunakan yang ini saja, 5 kelas saja. Lebar kelas, formulanya seperti ini. D sama range jumlah kelas adalah D sama dengan range dibagi jumlah kelas. Ini kita buat kalau pakai Excel, ini range-nya ini 24, jumlah kelasnya 5. Ini dapatnya 4,8 dan kita bulatkan jadi 5 kelas. Limit bawah kelas kita tetapkan 5 aja ya, yang paling kecil tadi, nilai yang paling kecil tadi. Kalau nggak pas nanti bisa kita rubah. Limit bawah kelas kedua adalah 10. Ini 5 tambah 5 lebar kelas tadi ya. Lebar kelas kita tadi 5. Mana ini? Ini ya, lebar kelas 5 ditambah 5, 10. Limit atas kelas pertama adalah 9. Ini 9 kita dapat dari yang itu tadi, limit kelas yang bersangkutan ditambah lebar kelas dikurangin 1. Limit kelas kedua sama itu, limit bawah kelas ini ditambah dengan lebar kelas 5 dikurangin 1, 14, dan seterusnya. Jadi kita punya apa itu namanya data penghasilan itu 5 ya, ini batas kelas bawah tambah 5, 10, 15, 20, 25. Kemudian batas kelas atasnya 5 ditambah 5 kurang 1, 9, 10 tambah 5, 15 kurang 1, 14, dan seterusnya. Berapa banyak ini? Nah, kalau kita nggak pakai komputer ini kita coret ini. Tuh, ya. Yang antara 5 dengan 9 ini berapa banyak? Kita coret di sini misalnya. Tuh, kita kasih warna merah aja. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu tadi, 5. Nilainya 5, 10 sampai 14 ya. Berapa banyak? Tadi kita coret juga 10 sampai dengan 14 ini. 10 sampai dengan 14. Kita beri warna lain ini, bagaimana kalau warnanya
Kita kasih warna kuning aja yang ini 10 sampai 14. Ini kita coret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat coretan juga. 8. Sama dengan 8. Ini kita jumlahin 8. Ini kalau kita manual. Tapi karena kita pakai Excel, nggak perlu lagi. Tadi seperti ini. Kita bisa ngitung pakai komputer dan seterusnya. Saya kira itu manfaat dari Excel. Kita nyaman sekali. Tidak perlu repot-repot menggunakan coretan-coretan. Ini semuanya sudah ada formula. Kita tinggal masukkan langsung. Kalau salah langsung bisa diperbaiki. Sekian dulu, sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Sebelumnya kita simpan dulu. Stop share ya. Kita akhiri meeting hari ini. Terima kasih banyak.